Saya nggak tahu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia ini apa ya yang tepat gitu ya. Cuma intinya pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita sudah saya sampaikan kalau CT scan itu menghasilkan dosis radiasi yang amat sangat besar gitu ya. Tetapi dosis-dosis itu memang diperlukan untuk penegakan diagnosa gitu. Kalau tanpa dosis itu boleh dibilang kita nggak dapatkan data untuk menegakkan diagnosa. Cuma masalahnya dengan besarnya dosis berarti ada efek sampingannya terhadap pasien. Satu, kedua kita nggak bisa menghilangkan dosisnya gitu karena ini radiasi, kita nggak bisa menghilangkan dosisnya gitu. Kalau dosisnya dihilangkan berarti memang tidak ada pembangkitan sinar X. Tetapi gitu ya, tetapi kita bisa meminimalkan penerimaan dosis terhadap pasiennya gitu ya. Jadi salah satunya adalah wilayah yang tidak perlu terkena dosis, ya jangan sampai terkena dosis gitu. Jadi intinya gini, kita bicara tentang field of view gitu. Field of view itu adalah wilayah di mana pertama dokter atau dokter yang mengirim mencurigai sesuatu di wilayah itu gitu. Misalnya kalau contoh ini dia ada di bagian paru-paru ya. Jadi dokter, bukan paru-paru, ini abdomen ya, bagian perut usus ya. Mencurigai sesuatu di sekitar hati atau jantung gitu ya. Jadi field of view itu adalah apa bahasa Indonesianya ya, wilayah yang harus dilakukannya scanning. Jadi kotak putih ini adalah area permintaan dokter yang kita harus melakukan scanning. Otomatis kotak inilah yang akan terkena dosis. Nah, idealnya di luar kotak ini tidak boleh terkena dosis gitu. Terserah itu mau dosis hambur atau dosis radiasi hamburnya atau radiasi primernya, terserah gitu ya. Pokoknya pada intinya di luar ini tidak boleh terkena radiasi. Tapi pada implementasinya, pada kenyataannya itu nyaris nggak mungkin gitu ya, nyaris nggak mungkin karena ada keterbatasan dari sistem ya. Keterbatasan dari sistem gitu. Tapi kita bisa meminimalkan dosis yang diterima pasien seminimum mungkin gitu ya, tanpa mengurangi kualitas gambar gitu. Kualitas gambar itu walaupun dosisnya dikurangi, dosis yang diterima pasien itu dikurangi, tapi kualitas gambar nggak boleh turun. Jadi istilahnya dosis dikurangin itu bukannya parameternya diturunin, enggak gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang, wilayah yang tidak harus menerima radiasi, jangan menerima radiasi. Itu intinya gitu. Jadi ada beberapa metode ya yang sekarang ini dilakukan gitu ya. Pertama, ini kalau kita lihat contoh dari scanning ya, volume dari kalau kita menggunakan multi slice gitu ya. Multi slice. Jadi yang hijau ini adalah image area atau field of view-nya yang harus terkena dosis ya. Tetapi dalam implementasinya begitu kita perintah scan, nggak mungkin nih kita mulai dari yang hijau ini. Tapi akan dimulai beberapa mili sebelum wilayah hijau gitu ya. Sebelum wilayah hijau ya. Jadi yang merah-merah ini terkena radiasi walaupun ini bukan field of view-nya gitu. Juga ini gitu. Begitu mau berhenti juga nggak bisa langsung
Dosisnya jarang. Ada perintah ya, ada perintah sebelum menerima perintah radiasi disable gitu ya. Ini masih terkena gitu ya. Jadi kalau kita di sini bilangnya unnecessary dose in all current MSCT. MSCT itu multi slash CT ya. Itu baru kalau cuma 4 slash. Gimana kalau misalnya detektornya lebih gede lagi gitu ya. Berarti daerah yang semestinya tidak terkena dosis, tidak terkena radiasi, terkena radiasi. Gitu. Nah, makin besar apa namanya detektornya, maka daerah merah ini makin besar pula. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini eh, wilayah yang terkena radiasi nyaris 2/3-nya ya, 2/3-nya. Sedangkan wilayah field of view-nya hanya sepertiganya gitu. Ini. Dan ini nggak boleh nih. Karena ini pasien menerima radiasi yang tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, metodenya adalah gini. Kita bilang namanya adaptive dose shield gitu ya. Kalau kita lihat gambar di sini adalah ini kolimator X-ray ya. Jadi X-ray lewat kolimator ini ya. Jadi dia mulai X-ray di sini gitu ya. Walaupun field of view-nya yang hijau gitu. Saya lihat dulu ya. Nah, seperti ini gitu. Ya, gambar yang tadi seperti ini gitu. Jadi semua wilayah ini akan terkena radiasi. Nah, dengan adaptif dosil ini, wilayah merah ini kita tutup nih, nggak boleh terkena radiasi. Nah ini ya, ini ditutup, kemudian kena radiasi, ini ditutup lagi. Ya, otomatis walaupun di sini terbangkit di wilayah 2 ini terbangkit X-ray, tapi kolimatornya tertutup ya. Ya, kita lihat ya. Ini kolimatornya tertutup, kemudian ada perintah X-ray enable gitu ya. Dia X-ray. Ya. Nah, X-ray disable gitu. Disable-nya wilayah yang terakhir ini tidak terkena radiasi. Otomatis radiasi yang diterima pasien lebih kecil dibanding dengan metode yang sebelah kiri. Gitu. Nah, ini adaptive dose shield. Kemudian yang ketiga dinamakannya on the fly regulation ya. Jadi yang kalau yang tadi kita tutup apa sih namanya kolimatornya ya, kolimator yang di atas yang di depan tabung X-ray. Nah, kalau yang kedua ini yang diatur itu adalah arus tabungnya gitu. Ya, arus tabungnya. Jadi ingat ya, untuk menghasilkan gambar X-ray yang baik gitu ya. Pertama KV-nya gitu ya. KV-nya itu kan akan makin tinggi KV berarti makin tinggi daya tembusnya gitu ya. Tapi yang akan memberikan densitas yang baik adalah arusnya gitu. Jadi makin tinggi arus maka densitasnya makin baik gitu. Tapi makin tinggi arus berarti dosisnya juga makin tinggi gitu ya. Itu yang nggak boleh terjadi. Jadi kita batasi seminimum mungkin arusnya, tapi gambar yang dihasilkan harus seoptimum mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Jadi kita lihat contohnya di sini. Aduh, animasinya nggak jalan lagi nih. Sorry. Oke, nanti animasinya saya cari yang terakhir ya. Jadi intinya gini, kalau kita lihat gambar pasien ini, jadi ingat ya, ini adalah kalau dari atas itu adalah penyinaran AP ya, anterior posterior dulu. Ingat ya waktu awal-awal. Kemudian kalau dari samping adalah lateral gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, oh
Something wrong nih sama ini saya nih. Di sini antara AP ya, anterior posterior dan lateral, ini kan lebih tebal lateral gitu ya. Ya, lateral. Jadi kalau kita lihat perbandingan di sini, pada saat dia AP, cup current-nya ya, arus tabungnya dibuat seminimum mungkin gitu ya. Nah, begitu dia mendetek bahwa ini kita sudah mulai masuk lateral, cup current-nya ini dinaikkan. Gitu. Dinaikkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan gambar yang baik gitu ya. Pak Jainal baru masuk nih Pak Jainal nih. Selamat datang Pak Jainal. Ya, gitu ya. Jadi kalau dia berputar akan selalu nih dia melakukan adjustment. Begitu ketemu AP, dia akan menurunkan arus tabungnya. Lateral dia naikin lagi, berputar terus gitu. Tapi gambar yang dihasilkan akan tetap sama gitu. Nah, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya nggak punya gambarnya ya, karena ini boleh dibilang masih termasuk baru ya. Jadi yang ketiga ini semua tahu ya, kalau ini khususnya untuk pemeriksaan di toraks ya. Toraks itu di situ kalau untuk yang wanita kan ada mame ya, ada payudara. Payudara itu adalah bagian tubuh yang semuanya boleh dibilang soft tissue gitu ya. Nah, soft tissue ini soft tissue dan amat sensitif gitu ya terhadap radiasi. Gitu. Makanya untuk mame ini kita punya, untuk pemeriksaan mame ini kita punya yang dinamakan mamografi gitu ya. Mamografi itu adalah alat X-ray untuk pemeriksaan mamo dengan parameternya yang terutama arusnya yang cukup rendah gitu. Karena dia cuma melakukan pemotretan untuk soft tissue ya. Ya gitu ya. Jadi kalau yang ketiga ini kalau saya di awal-awal jadi belajar CT scan kita namakan partial scan gitu. Partial scan. Jadi kalau yang sekarang kan selama ini kita belajar bahwa full scan-nya itu 360 derajat. Jadi 360 derajat itu objek itu akan menerima radiasi full 360 derajat. Nah, kalau partial scan ini objek tidak menerima 360 derajat selama 360 derajat radiasi terus atau sinar X terus, tapi dia cuma lebih kurang ya 270 derajat aja yang keterima. Otomatis yang 90 derajat tidak ada X-ray, tidak ada radiasi. Nah, metode ini digunakan untuk pemeriksaan toraks pada wanita gitu ya. Jadi begitu sistem mendetek bahwa ini adalah wilayah mame gitu ya, mame atau payudara, dia akan melakukan X-ray disable gitu ya, sepanjang 90 derajat gitu. Sepanjang 90 derajat lebarnya ya. Kemudian setelah melaluinya X-ray enable lagi gitu. Itu yang akan dilakukan sepanjang field of view-nya yang ada terdetek mamenya gitu. Otomatis mame tidak akan menerima radiasi langsung ya, radiasi primer. Kalau misalnya nanti dapat dari, kalau mame itu kenanya dari AP ya, anterior posterior, dari depan ya. Kemudian nanti kan akan ada radiasi dari PA, posterior anterior gitu ya. Nah, radiasi dari PA ini dianggap tidak membahayakan karena sudah terserap oleh bagian tubuh yang lain, misalnya tulang di belakang, kemudian kalau kita lihat anatomi tubuh, dada ya, ada mame, kemudian di dalamnya ada tulang dada, kemudian di dalamnya itu ada paru-paru dan sebagainya. Nah, sebagian besar dianggap radiasi dari PA itu sudah terserap oleh bagian-bagian tersebut ya, tulang belakang, kemudian paru-paru atau apalagi kemudian ada lemak-lemak segala macam, dan juga tulang
dada gitu. Nah, dianggap itu sudah mengurangi radiasi yang akan diterima mame payudara dari belakang gitu. Makanya dia hanya dimatikan sepanjang 90 derajat gitu ya. Nah, bagaimana dengan resolusi gambarnya? Kalau kita tanya resolusi gambarnya berkurang, saya boleh bilang iya, tapi tidak signifikan untuk diagnosa ya. Jadi diagnosanya dapat tetap ditegakkan dengan gambar yang ada gitu. Karena sekarang komputer itu jauh lebih canggih ya di zaman-zaman dulu, sehingga pengurangan data sedikit aja tidak akan membuat resolusi gambarnya drop terlalu dalam gitu ya. Oke, itu tentang DOSCARE. Ada pertanyaan? DOSCARE atau tidak gitu. Jadi aplikasinya itu nanti bisa dicontreng gitu. Jadi pernah kejadian gini pemeriksaan nih ya, pernah pemeriksaan apa ya namanya, kalibrasi lah istilah mereka gitu ya. Kalau saya bilang bukan kalibrasi. Jadi kalibrasi, auditornya ini, inspektornya ini nggak ngerti nih masalah sistem CT scan-nya gitu ya. Pokoknya dia datang meletakkan alat ukurnya di wilayah field of view gitu ya. Kemudian dia set parameternya gitu ya, yang paling tinggi gitu ya, abdomen atau toraks, saya nggak ingat abdomennya. Kemudian waktu itu dia set kalau nggak salah MA-nya itu sekitar 300-400 MA gitu ya. Nah, kemudian dia melakukan scan. Karena the scan-nya ini aktif, maka berlakulah hukum yang ini gitu ya. Sistem mendetek alat ukur itu kan cuma tipis ya. Alat ukur itu berapa sih? Tebalnya cuma sekian lah ya, misalnya 5 cm gitu. Jadi sistem itu mendetek bahwa objek ini tebalnya cuma 5 cm. Saya nggak perlu memberikan dosis yang diset ya untuk menghasilkan gambar yang bagus gitu. Otomatis dosisnya diturunkan gitu ya. Diturunkan waktu itu sampai cuma 70 mili ampere gitu. Nah, alat ukur ini mendetek bahwa dosis yang diberikan cuma 70 mili ampere, sedangkan dosis yang diset lebih dari 70 gitu. Ratusan gitu ya. Nah, karena dia nggak ngerti tentang ada pilihan DOSCARE ini, dia langsung bilang bahwa alat ini not calibrated gitu ya. Tidak layak untuk digunakan untuk pasien. Karena dosis yang disetting tidak sama dengan dosis yang diterima gitu. Not calibrated dan tidak tidak layak untuk digunakan pada pasien gitu. Nah, istilahnya sekarang label merah ya, disegel gitu ya. Nah, rumah sakit marah dong kalau alatnya disegel gitu ya. Sehingga mereka nggak bisa terima pasien gitu. Kemudian mereka lapor ke kita gitu bahwa ini alat saya disegel nih karena dosisnya tidak sesuai dengan dosis yang diset gitu ya. Kemudian waktu itu kebetulan yang menerima laporan saya gitu. Saya boleh nggak minta laporannya, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia berikan laporan. Nah, oke, saya bilang gitu. Bikin janji lagi kapan mau diukur, saya bilang. Nah, waktu janjinya sudah dapat, kita datang sama-sama. Coba sih, saya bilang waktu itu cara pengukurannya gimana, saya bilang. Dia melakukan pengukuran, segala macam ya. Saya lihat memang dia nggak ngerti di situ ada pilihan DOSCARE gitu ya, langsung melakukan. Nah itu Pak katanya hasilnya cuma 70. Oh gitu ya, oke, gimana kalau saya yang melakukan scan, saya bilang gitu. Dia setuju, oke, melakukan scan, kemudian saya klik, saya centang, saya unklik DOSCARE-nya gitu. Saya melakukan scanning gitu ya dengan wilayah field of view yang sama. Apa yang terjadi, alat ukurnya menangkap bahwa arus yang diberikan, arus yang diterima alat itu, ukur itu sesuai dengan yang di set, yang di parameternya gitu ya.
Nah, itu makanya kalau nanti ada di antara kalian yang bekerja sebagai inspektur gitu ya, untuk melakukan pengukuran, jangan langsung datang gitu ya. Jadi coba tanya dengan apa radiografernya atau eh, minta data atau petunjuk dari perusahaan yang alatnya alatnya dilakukan pemeriksaan gitu ya. Supaya nggak terjadi nih miskomunikasi seperti ini gitu. Jadi kita boleh dibilang jangan seperti katak dalam tempurung gitu ya. Saya juga di perusahaan sebagai auditor gitu ya. Jadi biasanya tuh auditor itu suka menempatkan dirinya lebih tinggi dari semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi sok tahu lah gitu ya. Jangan sampai terjadi gitu. Karena alat sekarang itu semua namanya istilah di situ green city scan sekarang, green city scan. Jadi boleh dibilang dosisnya itu sudah di set cukup rendah gitu ya, untuk tapi menghasilkan gambar yang sama, yang apa namanya, yang optimum gitu. Itu ya. Itu pesan dari saya ya, kalau nanti kerja di lapangan sebagai auditor atau sebagai inspektur, tolong jangan menempatkan dirinya lebih tahu dari semua orang di sekitarnya gitu. Ada pertanyaan? Ya, DICOM itu adalah Digital Imaging and Communication Medicine gitu. Dibuat oleh NEMA ya, dan ACR ya, American College of Radiology. Kita semua tahu ya, kalau gambar itu sehari-hari kita, kalau kita punya gambar itu ininya apa sih namanya ya, kalau nggak JPEG apa JPEG atau sekarang yang ini ada satu lagi ya, pokoknya yang utama, yang paling apa namanya, yang paling terkenal kan JPEG ya. Nah, pertanyaannya, memang gambar radiologi itu nggak bisa disimpan dalam format JPEG? Bisa gitu. Bisa. Tapi sesuai dengan ketentuan dari NEMA ini, bahwa semua gambar radiologi yang dihasilkan dari mana, dari Departemen Radiologi, protokolnya, standarnya adalah DICOM gitu. Kenapa gitu? Standar DICOM ini lebih tinggi ya, amat sangat tinggi dibanding dengan standar JPEG gitu. Karena JPEG itu kan kompres ya, sedangkan DICOM tidak, apa adanya gitu. Tahu sendiri kalau misalnya gambar sudah dikompres, berarti ada bagian-bagian gambar gitu ya, yang tidak akan terlihat gitu dibanding dengan gambar yang dengan standar DICOM-nya gitu. Nah itu, jadi semua gambar medical ya, dari perusahaan apapun sekarang sudah standarnya DICOM gitu. Nah, kalau zaman dulu gitu ya, Siemens untuk gambarnya mengeluarkan standar sendiri, GE mengeluarkan standar sendiri, Philips mengeluarkan standar sendiri, apalagi Toshiba, Hitachi punya standar sendiri-sendiri. Yang jadi masalah gitu ya, sebelum ada standar ini, kalau saya gitu punya gambar CT scan dari Siemens gitu, gambar ya, soft copy-nya gitu ya. Kemudian kita ingin minta second opinion gitu. Second opinion dari dokter yang lain ya. Nah, dokter yang lain ini kebetulan menggunakan, anggaplah CT scan-nya non Siemens gitu, Philips atau GE atau yang lain gitu ya. Nah, gambar itu kalau kita store di alat mereka untuk kita lihat, nggak bisa kebaca gitu, karena standarnya berbeda gitu ya. Sebaliknya juga gitu, gambar yang standar yang lama ya dari GE atau Philips juga nggak bisa dibaca di alatnya Siemens gitu. Nah, ini dalam tatanan dunia sekarang ini, modern ini ya, terutama yang sudah mengglobal sekarang ini, soal data medical gini, ini nggak boleh terjadi gitu. Jadi intinya, gambar dari alat dari merek manapun harus dibaca
dengan menggunakan alat dengan merek yang lain gitu. Nah, oleh karena itu kemudian mereka membuat standar sendiri gitu, yang namanya DICOM gitu. Nah, DICOM ini bisa dibaca. Jadi kalau misalnya gambar DICOM dari Siemens gitu dibawa ke Singapura, kebetulan rumah sakitnya menggunakan alat GE atau Philips, dia tinggal save aja di alat itu, kemudian tinggal buka aja gitu. Mereka akan post processing sendiri kan, dan gambarnya itu nggak berubah gitu ya, sesuai dengan gambar aslinya yang ada di alat 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 scanningnya gitu ya. Jadi mereka bisa baca gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya gambar dari alat GE di Singapura bisa dibawa ke Indonesia, bisa dibaca di Philips atau Siemens di Indonesia gitu. Begitu apa namanya, backgroundnya kenapa DICOM ini diciptakan ya, standar DICOM ini diciptakan. Gimana secara aplikasinya dalamnya, nanti ada kuliah sendiri ya. Nah, tadi saya sampaikan ya, jadi dengan DICOM itu ada prinsipnya ini ya, from there to anywhere gitu ya. Jadi from di sini bisa ke anywhere gitu ya. Bisa kemana aja gitu. Kemana aja. Nah, ini kemana aja di sini gitu. Bisa dikirim kemana? Ke ruang angiografi, ke ruang bedah, atau ke komputernya dokter gitu ya, komputer dokter. Ini kemudian juga ada satelit konsul ya. Satelit konsul ini adalah konsul untuk post processing gitu ya. Ini juga satelit konsul. Oh, ini CT scan dengan merek yang lain ya. Atau yang sekarang pun sudah bisa dibaca di uh, handphone ya, handphone dokter gitu ya. Karena aplikasinya udah ada sekarang gitu ya. Nah, kita lihat di sini gambar dari ruang CT scan gitu ya, akan dikirim dua modality nih, ada dua modality ya, akan dikirim ke namanya PACS ya, Patient Archive Computer System gitu ya. Ya sini disimpan di sini di PACS ini ya, kemudian ya, kemudian bisa dibaca kemana? Ke PACS Reading Station ya. Jadi di sini administratornya yang akan melihat, oh iya ini ada gambarnya siapa, si A, pasien A di CT scan abdomen misalnya, dia bisa lihatnya. Kemudian dari sini dia bisa post processing di sini, atau dia akan kirim kemana gitu, ke laptop di rumah gitu ya, atau ke sini web space gitu. Web space gitu ya. Nah, dari CT scan-nya sendiri juga bisa dikirim ke web space ya. Nah, web space ini juga bisa bicara nih, bisa komunikasi dengan PACS ya. PACS apa nama di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian ya kita lihat ini tadi ya. Ya, ini tadi gitu ya. Nah, ini kita lihat yang lebih detail gitu ya. Selain dari PACS ini, kita punya namanya Single Modality Workspace gitu ya, Clinical Engine. Jadi ini kalau tadi di PACS ini bisa di sini diolah, nah kita sekarang punya namanya Single Multimodality Workspace. Jadi ini ada satu komputer sendiri, aplikasi ya, program sendiri yang akan mempost processing semua data dari CT scan yang ada di PACS ini ya. Otomatis pemeriksaan di ruang CT scan ini tidak terganggu dengan adanya aktivitas post processing gitu ya. Jadi pasien bisa masuk terus, pasien 1 selesai keluarin, pasien 2 bisa masuk ya. Sedangkan datanya ini akan dikirim ke PACS, kemudian akan dikirim juga ke multimodality workspace ini ya, atau bisa langsung gitu ya ke multimodality ya. Jadi kalau di kita nama merek dagang itu namanya Singovia gitu ya. Singovia gitu. Nah, itu. Ini dua multimodality yang akan menghandle post processing gitu ya. Jadi kalau misalnya pernah lihat gambar 3D yang awal-awalnya ya, itu dikerjakan di sini gitu. Terus apa rendering dikerjakan juga di sini gitu. Dari sini baru dikirim nih. Dikirim entah ke reading stationnya, entah ke PC atau laptop, atau
ke rumah gitu. Ini yang dilakukan sekarang gitu. Nah, nanti di kelas di materi Daikom juga akan dibahas ya tentang ini ya, tentang web single workplace ini gitu ya. Sekarang namanya bukan single workplace ya, ada nama lain ya yang lebih canggih yang bisa dikirim data, semua datanya itu, data pasien yang diperiksa itu mulai dari gambar, kemudian bacaannya gitu ya. Jadi diagnosa dokternya, kemudian apalagi rekomendasi perawatan ya, bisa dikirim ke semuanya ke HP-nya pasien gitu. Nanti kita lihat ya. Saya nggak mendalui karena cukup banyak materinya, urut-urutannya. Kalau saya dahului malah nanti lebih bingung gitu ya. Ya itu. Ini udah gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini boleh dibilang end of my materi ya. Nanti satu materi lagi tentang post processing gitu ya. Tapi itu kita akan lihat sekilas saja, karena itu full of matematik gitu. Full of matematik buat saya sebagai seorang teknisi engineers itu kita nggak perlu tahu gitu ya, nggak perlu tahu karena itu kalau kita mikirin matematiknya di lapangan pasiennya keburu mati gitu ya. Nah itu. Jadi itu cuma sebagai pengetahuan aja bagaimana sih proses pembentukan gambar itu terjadi gitu ya, full of matematik gitu ya. Oke, saya akan share materi ya, gambar-gambar ya. Kalau ini gambar kepala ya, dengan 2D ya, 2 dimensi ya. Awal-awal saya kerja dengan CT scan ini, gambarnya cuma seperti ini aja gitu. Seperti ini aja. Kemudian berkembang, gambarnya ada CT rendering segala macam. Lihat di sini, ini ada pendarahan di otak, di render seperti ini ya. Kemudian ini ada pendarahan di pojokan gitu ya. Mungkin ini kecelakaan gitu ya. Nah, gambar 3 dimensinya seperti ini. Ini pendarahannya ya. Ini pendarahan. Kemudian, sini etnografinya hilang nih. Ini abdomen torak gitu ya. Ini gambar awal-awal zaman dulu ya, sebelum adanya aplikasi yang maju gitu ya. Seperti ini gitu ya. Sedih ya ngeliatnya gambar yang dulu cuma begini aja yang nggak bisa mau bayangkan gitu ya. Ini banyak yang hilang nih, saya juga bingung nih. Kemudian ini adalah gambar 3 dimensi gitu ya. Gambar 3 dimensinya ini ya, lihat ini gambar tulang belakang. Kalau zaman dulu gambarnya sudah cuma seperti ini. Nah, gambar 3 dimensi ini dibentuk dari kumpulan gambar-gambar yang 2 ini gitu. Atau ini juga bisa gitu ya. Ini gambar 3 dimensi. Nah, ini ngerti ya, ini namanya 3 dimensi. Nah, ini ada MPR, namanya multiplanar rekonstruksi gitu. Jadi multiplanar rekonstruksi itu adalah kalau ini gambar 2 dimensi, multiplanar itu kita potong nih. Gambarnya dipotong seperti ini, dilihat dari sini atau dilihat dari sini, dipotong seperti ini. Atau kita mau miring ya. Atau miring seperti ini gitu. Terserah kita aja. Nah, ini kalau kita lihat nih gambar multiplanar seperti ini nih. Jadi gambar yang ini dipotong di sini. Dipotong di sini, kemudian menghasilkan gambar seperti ini untuk melihat ada apa di dalam sini gitu ya. Ini juga ini adalah gambar dari lubang telinga gitu ya. Gambar dari lubang telinga itu yang ini ya. Kita bikin multiplanar hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kumpulan dari gambar-gambar 2 dimensi kita potong sebagai multiplanar menghasilkan gambar-gambar seperti ini untuk melihat isinya apa sih gitu. Terjadi apa di dalamnya gitu ya. Kemudian ini adalah whole body ya. Kalau CT scan zaman dulu nggak mungkin nih dilakukan, nih cuma mimpi nih ya, cuma mimpi kita bisa melakukan whole body ya, melakukan scanning dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Sama ini gitu ya. Ini akut pasien ya. Jadi ini akut care. Jadi ini pasien yang ada di apa sekarang istilah, bukan ICU, NCU kali ya. Nah, kemudian ini zaman-zaman saya mulai kerja dengan CT scan, ini gambar-gambar seperti ini nih
adalah gambar-gambar yang nggak mungkin dilakukan oleh aplikasi-aplikasi zaman dulu gitu. Kenapa gitu ya? Kalau kita lihat di sini, ini full dengan apa? Apa sih namanya nih ya? Barang-barang dari besi gitu ya. Apa materialnya material-material yang akan memantulkan 100% sinar X gitu. Kalau zaman dulu, kalau ada besi gitu ya, ada material-material yang seperti ini gitu, di sekitar pasien, ini udah nih putih aja nih. Gambar-gambar termasuk juga nanti akan mempengaruhi objek utamanya gitu ya. Pantulan dari besi ini akan membuat gambar kaki, tulang kaki ini nggak terlihat gitu ya. Nah, kemudian kalau lihat di sini, ini ada pacu jantung ya. Pacu jantung yang ditanam gitu ya. Nah, ini pacu jantungnya gitu. Ini dulu juga nggak mungkin nih kita bisa lihat sebagus ini ya gitu gambarnya ya. Termasuk juga nih ikat apa nih ini dadanya pernah dibuka ya untuk memasang pacu jantung ini kemudian diikat ya. Ini kalau ini zaman dulu ada material seperti ini udah bubar nih gambarnya gitu ya. Bubar sama sekali gitu ya. Nah ini kemudian ini adalah perfusion city gitu ya. Perfusion city ini uh, dari gambar ini dokter bisa memperkirakan nih akan terjadi stroke gitu ya. Karena lihat di sini ada penyumbat apa penumpukan ya, ada pendarahan gitu. Nah, ini perfusion city yang untuk mendetek terjadinya stroke pada pasien. Ya. Nah, ini yang paling fenomenal gitu ya. Jadi kolonoskopi, sekarang kan kolonoskopi itu dokter tuh memasukkan kamera ya, entah dari mulut atau dari dubur gitu ya, untuk melihat usus itu seperti apa gitu ya, apa yang ada terjadi di usus gitu ya. Nah dengan CT scan ini bisa dilakukan gitu ya, kolonoskopi gitu, tergantung nanti objeknya di mana. Kalau ini usus ya, ini kasusnya seorang nenek-nenek, seorang wanita 68 tahun, dia ngeluh di bagian perutnya terasa sakit gitu ya, selalu terasa sakit. Waktu dilakukan foto abdomen dengan apa kontras media nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Kemudian USG juga nggak kelihatan. Akhirnya dokter memutuskan kita melakukan CT scan aja gitu. Jadi CT scan dengan menggunakan kontras gitu. Jadi ini kontrasnya di apa disuntikan dulu, kemudian dilakukanlah scanning dengan field of view-nya adalah daerah usus ya, yang dikeluhkan sakitnya di mana. Nah, kemudian aplikasinya kolonoskopi dijalankan gitu ya, dijalankan. Jadi seakan-akan kita terbang di dalam apa namanya nih, usus pasien tersebut gitu ya. Seperti sama dengan kolonoskopi dengan menggunakan kamera gitu ya. Akhirnya ditemukanlah gitu ya, ditemukanlah bahwa di dalam usus itu ada polip nih. Ini polip yang membuat dia sakit gitu ya. Ini polipnya kelihatan nih, scanningnya. Nah, itu setelah itu dilakukan operasi untuk angkut polip ini. Ya. Nah, secara pribadi, pengalaman pribadi saya, ini juga terjadi ya, seperti ini. Kebetulan terjadinya dengan ibu saya. Gitu. Waktu itu beliau selalu mengeluh sakit di bagian kanan. Gitu. Kanan, apa sih namanya? Kan bagian tubuhnya bagian kanan. Jadi kemudian dilakukan X-ray, nggak ketemu apa-apa. Gitu. Kemudian dilakukan lagi ultrasound gitu ya, 3D dan 4D juga nggak ditemukan apa-apa gitu. Nah itu. Kemudian waktu itu saya bilang sama dokternya, dok, sorry ya dok, boleh nggak saya recommended sesuatu, saya bilang gitu. Apa itu? Gimana kalau kita bikin kolonoskopi CT scan aja, saya bilang gitu. Nah, mungkin dari situ bisa kelihatan, saya bilang gitu kan ya. Dokternya setuju, oke kita lakukan CT scan aja gitu. CT scan, waktu itu kita kerja di RSCM gitu ya. Saya kebetulan ikut juga gitu. Setelah itu setelah di CT scan, kemudian kita jalankan aplikasi ini kolonoskopi ini gitu ya di wilayah yang sakit dan ketemu ada batu
di empedu. Ya, saya herannya itu batu kok nggak kelihatan di mana di mana di X-ray dan ultrasound. Saya heran juga itu gitu. Biasanya sih kelihatan gitu. Nah itu ketemu batu itu di empedu, kemudian empedunya diangkat dan alhamdulillah sakitnya hilang. Gitu. Nah, itu ya kemajuannya aplikasinya ya. Ini virtual endoskopi ya, virtual endoskopi untuk jantung ya. Sebelumnya kita udah pernah lihat sama ini juga biasanya kan kita memasukkan kamera gitu. Cardiac CT, nah ini udah gambar-gambar ini sebelum-sebelumnya udah lihat ya. Nah cardiac CT juga ya. Nah, kardiovaskular, ini gambar sama gambar CT juga penyumbatannya ada di mana. Cuma ini ada satu aplikasi yang memberikan resume ya kondisi jantung itu seperti apa. Gitu. Ini ada resumenya gitu. Yang bisa baca cuma dokter. Saya cuma tahu oh ini nilainya kok nggak sesuai dengan range-nya gitu. Udah gitu. Nah dokter tuh bisa tahu kalau nilainya sekian berarti ada apa gitu ya. Kita nggak perlu tahu itu ya. Ini bariatrik ya. Bariatrik itu orang yang sangat gemuk gitu ya. Orang yang sangat gemuk gitu. Itu kebetulan ini adalah CT scan untuk pembuluh darah di kaki gitu ya. Dengan aplikasi yang sekarang ini bisa dilakukan dengan baik. Kalau aplikasi yang dulu belum tentu gitu. Nah, oke. Ini animasi ya. The World Without Engineer. Jadi dunia ini tanpa kalian-kalian ini sekalian nih, cuma kayak begini nih, ngitung laptopnya itu seperti apa gitu ya. Ngitung seperti apa. Oke, ini adalah satu slide pesanan dari Pak Mul gitu ya. Saya selalu diminta untuk mempresentasikan satu slide sini ya. Kita udah belajar CT scan ya segala macam. Nah, sekarang how about you gitu ya. Ya, ini adalah parameter-parameter pribadi yang kalian harus siapkan gitu ya. Kalau kalian mau berhasil gitu ya. Jadi anak sekarang kan saya pernah bilang maunya instan gitu ya. Kalau kalian mungkin mau lihat saya yang sekarang gitu ya. Wah, enak nih Pak Maman udah ini gitu ya, udah jadi manajer bla 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 gitu ya deh. Udah punya ilmu tinggi. Tapi kan nggak pernah tahu perjalanan saya itu sampai sekarang itu seperti apa, kalian nggak pernah tahu. Karena saya juga nggak akan share kalau nggak ditanya gitu ya. Nah, sekarang parameter ini adalah parameter yang kalian harus siapkan untuk bekerja setelah selesai dari Wisnu Tamrin ini gitu ya. Jadi ini gitu, wish gitu. Jadi pertama wish. Wishnya kalian mau jadi apa gitu. Ya. Kemudian kalau yang di kanan ini adalah benar-benar yang ada di pribadi ya, attitude, sikap, personality bahasa Indonesia, Inggris bahasa Indonesianya apa sih ya? Tampilan personalnya gitu ya. Nah, sebelah kiri adalah yang harus dipelajari gitu ya. Pengetahuan komputer mau nggak mau sekarang harus belajar gitu. Mau nggak mau gitu. Kemudian language ya, bahasa Inggris ya. Mau nggak mau harus belajar gitu. Bukannya kita mau sok-sokan, enggak gitu. Saya juga nggak mau bilang, oh kalian harus ngomongnya cas-cus ya bahasa Inggris, nggak bisa gitu, nggak bisa begitu. Cuma kita sama-sama tahu bahasa Indonesia itu belum siap untuk menjadi bahasa teknologi gitu. Saya harus jujur belum siap itu, karena ada beberapa istilah teknologi itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya sendiri bisa bingung gitu, bisa malah jadi bingung gitu, ini apa ya gitu ya. Kalau nggak percaya, kalian semua punya handphone kan, coba aja ganti bahasa pengantarnya ke bahasa Indonesia, bingung gitu. Yang nggak usah yang inilah, nggak usah yang canggih-canggih lah, misalnya setting pengaturan gitu. Pengaturan saya apa ya, setting di sini pengaturan ternyata gitu. Itu. Jadi
Saya juga bahasa Inggris nggak cas-cus ya, nilainya bagus. Pak, nomor 1 kok saya disalahin ya Pak. Kenapa? Nomor 1 kok saya Sebentar. tuh. Sebentar. Salah. Jadi Nomor masalah 1. baca saya salah baca Pak. Makanya kan saya bilang hati-hati kan saya udah bilang ya. Iya, Ini Pak. nilainya bagus nih, penyebarannya nih, yang di atas grup sendiri, yang di bawah grup sendiri. Pak, boleh nanya nggak Pak? Boleh. Untuk yang nomor 4 itu, Sebentar, sebenarnya saya buka kalau dulu. Nomor 4. Ya. yang City Pak, sebelumnya dengar dari Bapak kalau gambar yang dihasilkan tidak bisa direkonstruksi. Benar-benar tidak bisa direkonstruksi atau sebenarnya rekonstruksi gambar tidak dilakukan dengan hasil baik, Pak? Rada ragu di situ sebelumnya, Pak. Sebelumnya Yes, saya pernah ngomong gambarnya bisa direkonstruksi, tapi hasil yang baik kan akan seperti bertangga-tangga namanya. walah, berarti kemarin salah dengar, Pak.